Halo semuanya, selamat datang di video spesial jalan-jalan sejarah kita hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mengajak kalian untuk berkunjung ke salah satu museum paling legendaris di Kota Malang. Yap, Museum Brawijaya. Wow! Tapi, kunjungan kali ini kita bukan cuma sekedar lihat-lihat koleksinya ya. Kita juga akan kepoin gimana sih cara museum ini merawat dan mempreservasi koleksi-koleksi bersejarahnya. Dari yang ukurannya segede tank sampai dokumen tua yang nyaris rapuh. Gak cuma itu, nanti juga akan ada wawancara singkat bersama petugas museum dan bahkan komentar dari salah satu pengunjung mancanegara yang lagi mampir nih. Penasaran gimana keseruannya? Yuk kita mulai turnya. Museum Brawijaya berdiri sejak tahun 1968 dan berlokasi di Jalan Ijen, Kota Malang. Tempat ini jadi saksi bisu perjuangan militer di Jawa Timur, khususnya pasukan di bawah Kodam 5 Brawijaya. Bangunannya bernuansa klasik dan megah, dan isi koleksinya, wah dijamin bikin kita makin cinta sejarah deh. Pada halaman depan, kita langsung disuguhkan tank AMX-13 yang digunakan pada masa Operasi Trikora. Di sekitarnya ada juga meriam anti-tank, kendaraan lapis baja, dan beberapa senjata berat peninggalan zaman perjuangan loh. Ini semua bukan cuma dipajang, mereka dirawat dengan teliti supaya makin terjaga. Masuk ke lobi utama, kita disambut patung Jenderal Sudirman yang berdiri gagah nih. Dindingnya dipenuhi foto tokoh militer dan peta pertempuran menambah kesan heroiknya yang langsung terasa nggak sih? Di sini kita bisa lihat bagaimana pencahayaan dan suhu sangat dijaga agar dokumen dan foto tetap terjaga kualitasnya. Masuk ke ruangan koleksi 1 nih. Di ruang ini terdapat berbagai koleksi mulai dari seragam militer hingga arsip dokumen tempur yang disusun rapi. Banyak dari dokumen ini berusia puluhan tahun, jadi preservasinya memerlukan penyimpanan dengan suhu tertentu dan dijauhkan dari cahaya langsung. Masuk ke ruang koleksi kedua, kita bisa lihat senjata tradisional seperti keris dan tombak. Lalu berlanjut ke senjata modern seperti stand gun dan mortir. Semua koleksi ini disimpan dalam lemari kaca khusus dan dibersihkan secara berkala agar tidak berkarat. Petugas bahkan menggunakan sarung tangan khusus waktu penanganan ini loh. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan paling estetik. Yap, ruangan berbagai diorama pertempuran besar seperti pada Pertempuran Surabaya 10 November. Diorama ini terbuat dari bahan kayu, cat, dan miniatur logam yang semuanya juga butuh perawatan berkala, terutama agar terhindar dari debu dan juga kelembapan. Tim museum bahkan punya jadwal khusus pembersihan per zona loh. Serius, gak asal-asalan deh. Di samping itu, terdapat pula koleksi alat komunikasi zaman dulu, seperti radio manual, mesin sandi, dan peralatan medis lapangan dipajang di ruangan ini. Beberapa alat elektroniknya udah nggak aktif, tapi tetap dijaga tampilannya agar tidak rusak. Mereka menggunakan bahan anti karat dan lapisan pelindung transparan. Masuk ke bagian belakang museum nih, ada satu koleksi yang paling bikin merinding. Apa hayo? Yap, gerbong maut dari Bondowoso. Gerbong asli ini dibiarkan tetap seperti aslinya, dengan tambahan pagar pelindung dan papan informasi. Preservasinya dilakukan seminimal mungkin agar keasliannya tidak hilang, tetapi tetap aman dilihat oleh pengunjung. Nah, sekarang
Kita dengerin langsung nih penjelasan dari salah satu petugas museum mengenai bagaimana proses perawatan dan pelestarian koleksi dilakukan di museum ini ya. Pak, kenalkan saya Jiska dari Ilmu Perpustakaan Keluarga di Universitas Brawijaya. Nah, jadi di sini saya mau wawancara sebentar ke Bapak. Yang pertama saya mau bertanya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat peran Museum Brawijaya ini bagaimana di masyarakat dan jenis koleksinya itu apa aja yang dimiliki? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Tabiin yang sehari-hari sebagai pemandu di Museum Brawijaya Kota Malang. Jadi museum ini adalah museum milik kita semuanya. Kami di sini sebagai pengelola. Museum ini sangat berperan aktif di dalam masyarakat. Ya. Jadi museum ini dengan masyarakat berkunjung ke museum, pengelola atau petugas museum itu akan menyampaikan ya nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam benda-benda yang ada di museum ini. Benda-benda yang dulu pernah digunakan untuk perang, bertempur, melawan penjajah. Terus peran museum juga sebagai wahana edukasi atau pembelajaran tentang kesejarahan. Karena kami juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, adanya wajib kunjung ke museum. Disitulah ada siswa mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah sampai tingkat atas biar mengenal sejarah. Karena beda diceritakan saja sama melihat langsung benda-benda yang ada. Disitulah akan menimbulkan rasa empati kita ya kepada para pejuang atau para pahlawan. Terus jenis benda yang ada di sini ada senjata-senjata, ada senjata berat, senjata sedang atau senjata ringan. Terus yang saya mau bertanya lagi, kegiatan preservasi yang rutin dilakukan terhadap koleksi di museum ini tuh bagaimana dan apa aja? Kalau perawatan setiap hari itu dikerjakan, dalam artian perawatan yang ringan-ringan, semacam kena debu, kena asap, kena kotoran dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang agak meningkat itu sebulan sekali ya. Misalnya senjata itu dikasih minyak senjata. Kenapa dikasih minyak senjata? Karena biar tidak mudah berkarat, ya, tidak mudah berkarat dan tetap kelihatan bagus itu. Ini senjata mulai tahun 40 bahkan sebelum kemerdekaan banyak di sini, tapi kondisinya masih baik. Itu karena perawatan kita yang rutin ya. Ada namanya perawatan harian atau perawatan bulanan. Lalu bagaimana proses atau tahapannya melakukan preservasi ini, terutama yang ke koleksi yang rentan rusak? Untuk perlu diketahui Mbak ya, untuk petugas jaga museum koleksi ya, ini cuma 3 orang. Jadi 1 kepala museum, 2 pemandu. Jadi yang spesial untuk kurator memang spesial nggak ada. Jadi kami semampu kami untuk melaksanakan perawatan tadi, semampu kami untuk membetulkan. Tapi seandainya kerusakan itu parah, kami akan berkoordinasi dengan BPJB Kota Mojokerto ya, Balai Penyelamat Benda Cagar Budaya. Di sana kan banyak tenaga ahlinya. Jadi kami sharing, bahkan kami minta tolong. Bahkan beberapa waktu lalu itu kami juga minta tolong ke sana untuk perawatan tentang gerbong maut. Ya, jadi memang ada cara-cara tertentu terhadap benda-benda yang usianya sudah puluhan tahun. Tidak serta-merta kita tinggal bersihkan pakai amplas dan sebagainya. Ada cara-cara tertentu yang menanganinya. Jadi kami di sini jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kaidah atau prosedur yang sudah baku gitu loh ya. Karena apa? Maunya memperbaiki malah merusak nanti. Ya, maunya memperbaiki malah merusak ya. Sekali lagi saya sampaikan, di sini cuma 3 orang, kepala museum dan 2 pemandu itu aja. Jadi itu ya kendala kami kan. Mungkin yang terakhir, mengapa sih kegiatan preservasi ini penting dilakukan dan apa harapannya mungkin untuk museum ini ke depannya bagaimana? Jadi ini penting dilakukan semata-mata
untuk menjaga keutuhan ya dan keawetan barang atau benda koleksi tersebut ya. Kenapa? Kalau nggak dirawat, kalau nggak diperbaiki, nanti kalau dibiarkan saja mungkin semakin lama tambah semakin rusak ya. Jadi dengan harapan bahwa generasi yang nanti yang akan datang, jadi melihat benda itu tetap utuh ya, tetap dalam bentuk aslinya, dalam bentuk yang tidak rusak ya. Tentunya sekarang harus kita pandai-pandai untuk merawat, itu aja, memperbaiki, merawat. Karena apa? Ini kan benda tidak ada duanya, jangan sampai satu ini nanti rusak, usang karena ketidaktahuan kita dalam merawat atau memperbaikinya ya. Jadi generasi yang akan datang biar melihat, oh aslinya seperti ini loh. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Amin. Oke, sukses selalu ya. Selain pengunjung lokal, banyak juga wisatawan asing yang datang ke sini. Yuk kita simak pendapat salah satu pengunjung dari mancanegara. Okay, and then what do you think about the Brawijaya Museum, including its collection and maintenance in here? It's good museum, clean, maybe small one. Maybe the light is not so well everywhere, but I like the collection of it. Okay. Itu dia perjalanan seru kita di Museum Brawijaya nih teman-teman. Dari koleksi legendaris, cerita perjuangan, sampai proses di balik layar, bagaimana benda-benda bersejarah ini tetap awet dan terjaga. Gimana, seru nggak? Semoga dari kunjungan ini kita nggak cuma tahu sejarah, tapi juga bisa lebih menghargai pentingnya preservasi supaya warisan bangsa ini bisa terus hidup sampai generasi-generasi berikutnya ya. Terima kasih sudah ikut tour bareng kami. Jangan lupa jaga semangat belajar sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tak lupa dengan perjuangan para pahlawannya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.